Bagaimana ada seorang jenderal TNI bintang 1, pangkatnya, jabatannya juga keren, Korem, Komandan Korem Surya Kencana, itu mendatangi pesantrennya Habib Bahar bin Smith, ya. Jadi dalam dialog yang terekam di video-video pendek yang viral itu, sang jenderal mengaku membawa pesan. Cuman nggak jelas pesan dari siapa, pesan dari mana. Dan intinya sang jenderal tadi, siapa, Ahmad Fauzi itu siapa, itu komandan Koremnya, mengatakan bahwa meminta agar Habib Bahar tidak lagi ceramah yang keras, yang provokatif, apa segala macam lah, yang dianggapnya menghina TNI, menghina Bapak Kasat. Padahal dijawab oleh Habib Bahar, saya tidak menghina, saya memberi nasihat kepada Kasat Dudung Abdurrahman supaya tidak masuk wilayah-wilayah yang dia tidak kuasai. Jadi dia memberi nasihat karena terutama pada ucapannya Tuhan kita bukan, Tuhan saya bukan orang Arab. Jadi kalimat-kalimat seperti ini sebetulnya menurut para ahli hukum yang saya kenal dan kita banyak ngobrol, ini sudah bisa dikategorikan sebagai pelecehan. Jadi ini secara psikologis ya bisa. Habib Bahar pasti kaget lah didatangi berombongan begitu. Jadi wajar, mungkin ada kecurigaan, wajar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini biasanya kan di tentara itu ada protap, ada prosedur, yaitu dimana jika ada atasan atau ada komandan yang mau jalan-jalan ke suatu tempat, ya kan, mungkin entah itu silaturahmi dan sebagainya. Bahkan itu ada biasanya babinsa atau mungkin yang ditus dari staf mau koordinasi. Contoh nih, ayo kita mau datang ke tempatnya Habib Bahar, mungkin mau ngobrol-ngobrol, diskusi apa. Nah, biasanya itu yang saya tahu ada di situ prosedur tetap atau protokol tetap, yaitu diberitahu, apalagi jabatan setingkat komandan Korem, ya bintang 1. Nah, disinilah mungkin ukurannya. Seandainya di situ ada babinsa yang di sekitar situ yang memberitahu Habib Bahar bahwa di sini Danrem mau lewat, Danrem mau ke sini, ya kan, komandan Korem pasti disambut dengan hangat, pasti, sudah pasti. Saya tahu nih ciri khasnya Habib Bahar, saya tahu karena berapa kali saya ketemu, saya tahu, saya senang gitu. Jadi ini kembali lagi, ini miskomunikasi. Tidak mungkin Habib Bahar akan menolak, apalagi di tentara mau datang, apalagi tahu yang datang itu jenderal setingkat komandan Korem, pasti diterima oleh Habib Bahar, pasti, saya yakin, sudah pasti. Naudzubillah, semoga TNI dijauhkan dari kepentingan oknum yang kemudian menjadikan TNI sebagai alat untuk memukul rakyatnya sendiri. Artinya kan ini kan perkara yang sebenarnya remeh, mengatakan bahwa karena Jenderal Dudung siapa, Abdurrahman itu, namanya aja Abdurrahman, hambanya Rahman, hambanya Sang Pengasih, seharusnya kan tidak pilih kasih, ya. Tidak pilih kasih kepada orang yang satu akidah, ya. Ini kan Habib Bahar ini kan sebenarnya hanya ingin mengingatkan bahwa Jenderal Dudung, ayolah kalau pengen dihormati maka respeklah, menghormatilah juga para ulama, para habaib, para aktivis muslim. Bukan kemudian malah menurunkan baliho. Kemudian malah mengatakan bahwa Tuhan saya berdoa dengan Tuhan saya bukan orang Arab. Mensifati sifat yang sebenarnya sangat tidak layak untuk Allah. Harusnya Deddy Corbuzier nanya waktu itu, Mbak. Kalau Tuhan Pak Dudung bukan orang Arab, lalu Tuhannya orang mana? Gitu dong. Komentar dari warganet. Dimutasi bukan dicopot min, mutasi bukannya biasa dalam TNI, ujar Nur Leli. Dari Danrem digeser jadi Dirjen Bank, ujar Yudhistira. Beritanya dibesar-besarkan saja, mutasi hal biasa dibujurkan, judulnya saja dicopot, kalau dicopot harusnya non-job itu kalau dihukum, ujar John. Semoga TNI kedepannya lebih baik lagi dalam menjaga keamanan dan menjalankan amanah rakyat, agar Indonesia semakin baik, tetap konsisten dalam kenetralannya, berdiri sebuah golongan, ujar Azhar. Alhamdulillah, media oposisi memberitakan hal yang bisa mengangkat citra Panglima di mata oposisi, ujar Babusah.
Maksudnya membela atasan, enggak taunya atasan tidak suka, ujar Hardiman. Dicopot mau naik pangkat jabatan baru, apa gimana nih, ujar Silik. TNI itu tidak boleh berkonflik dengan rakyat, itu bahkan salah satu faktornya, ujar Tompi. Benar itu, nggak boleh mentang-mentang dong sama rakyat kecil, ujar Sandi. Dudung yang seharusnya dicopot itu, ujar Abdul. Udah jelas karena ada kesalahan makanya dicopot, ujar Bandung. Alhamdulillah dia kembali ke babak TNI menunggal bersama rakyat, ujar Fazul. Rasain lo, ujar Si. Wah ini media nyolong nih konten, ujar Eri. Kenapa bukan duduk, ujar Lutfi. Gagal jadi pangkos, ujar Kang. Min sudah ngopi belum, ujar Galuh. Biasa buat penyegaran, ujar Roni. Digeser menjabat, ujar Lila. Alhamdulillah mantap, Jenderal sudah seharusnya menang atau bukan ranahnya dan Rem mencampurinya, ujar Bain. Syukurin lo udah nggak punya wilayah kekuasaan lagi, ujar Raden. Dipromosiin jadi bintang 3 kali, ujar Poppy. Niat pingin naik jabatan malah dicopot, kasihan, ujar Kas Besar Mabes TNI Cilangkap dan 3 Batra. Total ada 328 perwira tinggi Pati yang digeser maupun mendapat kenaikan pangkat. Mutasi itu berdasarkan surat keputusan nomor 66/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan atau dalam jabatan di lingkungan TNI. Khusus untuk Brigjen Ahmad Fauzi, pencopotan jabatan sebagai Danrem Surya Kencana tidak berselang lama setelah insiden dengan Bahar bin Smith pada akhir 2021. Fauzi kala itu berdebat dengan Bahar Smith di depan Pondok Pesantren Ponpes Tajul Alauddin di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 31 Desember. Video perdebatan keduanya kala itu akhirnya viral dan mendapat sorotan publik. Sementara Kapuspen TNI Bagian Prantara Santoso menjelaskan, jika mutasi kali ini diputuskan di Jakarta pada Jumat malam WIB, selain mutasi jabatan, Pati juga akan dimutasi di jabatan baru. Hal itu telah diamanatkan dalam Perpres nomor 66 tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI, ujar Prantara di Jakarta Sabtu.